kelangkaan, dan biaya peluang. Selamat pagi semua. Kabar kalian hari ini? Daripada sarapan dulu. Tapi kalau lemes banget ya. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sekretaris di sini siapa ya? Iya, ada yang mau hadir nggak hari ini? Bebas. Alhamdulillah ya kalau kamu semua. Udah ada yang PPT pelajaran hari ini? Belum. Nah, di sini materi kita yaitu kelangkaan dan biaya keluar. Kelangkaan dan biaya keluar. Di dalam ekonomi itu terdapat masalah kelangkaan yang akan menyebabkan biaya yang akan menyebabkan alternatif yaitu dari biaya keluar. Ada yang tahu nggak pengertian dari kelangkaan itu apa? Belum tahu. Nah, di sini Ibu bakal jelaskan pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Nah, selanjutnya dari kelangkaan yang tadi dijelaskan, di sini ada faktor-faktor penyebab dari kelangkaan. Yang pertama itu faktornya perbedaan letak geografis, yaitu karena sumber daya alam di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah yang subur, ada juga yang tidak. Ada sumber mata air yang berlimpah, ada juga yang tidak. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan yang tadi. Selanjutnya yang ketiga ada kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Dan yang keempat yaitu ada keterbatasan sumber daya alam, yaitu sumber daya alam minyak, gas, mineral, air memiliki jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya.
baik secara geografis maupun ekonomi, dapat menyebabkan kelangkaan di beberapa wilayah atau kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, faktornya yaitu ada permintaan yang berlebihan. Gaya hidup konsumtif dan permintaan yang berlebihan atas barang dan jasa tertentu dapat melebihi kapasitas produksi dan akan menyebabkan kelangkaan. Nah, dari faktor-faktor yang di sini kita bisa pahami kenapa terjadinya kelangkaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya, berarti sudah mengerti. Kayaknya pada lemes banget nih, kurang fokus. Mulai speaking dulu kali ya. Nah, supaya kalian fokus, kita mulai speaking. Cluenya adalah ikuti apa kata saya. Itik-itik, ayam itik. Itik-itik, ayam itik. Ayam itik, ayam itik, ayam. Ada berapa itik? Ada berapa itik? Nah, jadi kalian fokus. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas sumber daya langka atau terbatas dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu sumber daya alam. Misalnya bahan bakar, air, udara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedua, sumber daya manusia atau tenaga kerja, yaitu di mana semakin sedikit gaji yang tersedia, maka semakin terbataslah jumlah sumber daya manusia yang dipekerjakan. Yang ketiga adalah modal, yaitu modal dapat berupa uang atau barang. Maka modal dikatakan terbatas karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan dalam bentuk biaya. Nah, selanjutnya usaha manusia untuk mengatasi kelangkaan sumber daya adalah sebagai yaitu untuk mengatasi kelangkaan sumber daya, yaitu yang pertama ada menyusun skala prioritas, yaitu membuat daftar kebutuhan mana yang perlu didahulukan atau yang bisa ditunda. Jadi kalian bisa tuh menyesuaikan yang pertama yang penting yang mana, terus sampai yang terakhir itu yang kebutuhan yang bisa ditunda. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu mencari alternatif, mencari alat pemenuh kebutuhan. Misalnya kelangkaan minyak tanah bisa diganti dengan arang, kayu bakar, atau gas. Dan yang ketiga yaitu melakukan penghematan penggunaan, dapat menggunakan sumber daya termasuk langka atau terbatas. Nah, yang sumber daya langka atau terbatas ini kalian bisa hemat penggunaannya, kayak air kan terbatas, kalau kalian harus bisa menghemat air, jangan boros-boros. Selanjutnya yang terakhir untuk mengatasinya yaitu ada meningkatkan produksi, meningkatkan jumlah alat pemenuh kebutuhan yang tersedia. Nah, di sini ada pengertian dari kebutuhan. Ada yang tahu nggak pengertian kebutuhan itu apa? Sesuatu yang kita. Ya betul, tapi kurang tepat ya. Nah, pengertian kebutuhan secara umum adalah segala sesuatu yang dibutuhkan, di mana manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bentuk pemenuh kebutuhan manusia bisa berupa barang, jasa, dan hal yang tidak berwujud. Kebutuhan didasarkan pada kebutuhan fisiologis, pribadi, atau sosioekonomi yang diperlukan agar manusia dapat berfungsi dan hidup. Nah, kebutuhan dan keinginan terkadang sering disamakan nih. Nah, apa? Padahal keduanya itu sangat berbeda. Apa yang menjadi pembeda antara kebutuhan dan keinginan? Dan tahu? Itu kan sesuatu yang kita butuhkan seperti modal, pangan, kebutuhan kita sehari-hari makan. Kalau keinginan tapi kayak keinginan dari sesuatu barang, misalnya kita sudah punya, tapi kita ingin beli lagi gitu. Nah, betul sekali Suci. Jadi kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, sedangkan keinginan adalah sesuatu kesenangan yang ingin dicapai individu.
Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kebutuhan yang berdasarkan yang pertama ada di dalam kebutuhan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada intensitas, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan waktu, dan yang keempat berdasarkan subjek. Dari dalam intensitas ini terdapat 3 lagi, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ada yang tahu pengertian dari primer, sekunder, dan tersier beserta contohnya? Yang saya jelaskan, kebutuhan primer itu yaitu kebutuhan pokok, kayak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup, seperti sandang, pangan, papan, itu makanan, minuman, pakaian, hingga tempat tinggal. Yang kedua ada sekunder. Sekunder adalah kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup, contohnya pendidikan, alat transportasi, dan peralatan rumah tangga. Yang terakhir ada tersier. Tersier adalah kebutuhan mewah, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekundernya telah terpenuhi, contohnya perhiasan, mobil, atau barang elektronik mewah. Nah, selanjutnya yaitu sifat. Sifat itu ada jasmani dan rohani. Jasmani kebutuhan yang berkaitan dengan fisik atau tubuh manusia, contohnya makanan, minuman, olahraga, perawatan, dan kesehatan. Dan yang kedua yaitu ada rohani. Rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa atau psikologis manusia, contohnya ibadah, pendidikan, kasih sayang, dan rekreasi. Nah, yang ketiga ada waktu. Waktu itu dibagi menjadi 2, yaitu sekarang dan masa depan. Sekarang, waktu kebutuhan yang harus dipenuhi segera dan tidak dapat ditunda, contohnya makan saat lapar, minum saat haus, dan obat saat sakit. Dan masa depan yaitu kebutuhan yang direncanakan dan bisa ditunda, contohnya tabungan, pendidikan tinggi, dan asuransi. Dan yang terakhir yaitu ada subjek. Subjek dibagi menjadi 2, yaitu individu dan sosial. Di individu ini kebutuhannya adalah kebutuhan yang dirasa dipenuhi oleh individu, contohnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pribadi. Sedangkan kebutuhan subjek sosial yaitu kebutuhan yang dipenuhi secara bersama dan bermanfaat untuk orang banyak, misalnya rumah ibadah, rumah sakit, jalan raya, dan fasilitas umum. Mengerti tentang terbaginya kebutuhan ini? Nah, lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, yaitu yang pertama faktor kondisi alam, yang kedua faktor kepercayaan agama, yang ketiga faktor adat istiadat, yang keempat faktor pekerjaan, yang kelima tingkat peradaban, yang keenam faktor penghasilan, yang ketujuh faktor pendidikan, dan yang kedelapan faktor tingkat kepuasan, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu faktor umur.
Nah, di sini ada ciri-ciri dari biaya peluang. Yang pertama yaitu biaya peluang tidak harus berkaitan dengan uang, bisa saja berupa kesenangan, waktu, dan keuntungan yang akan didapat di masa mendatang. Yang kedua yaitu dalam penggunaannya memiliki banyak kemungkinan karena berbagai macam pilihan yang tersedia. Dan yang ketiga yaitu dalam pengambilan keputusan biaya peluang yang dipertimbangkan adalah tujuan dan situasinya. Bisa saja suatu pilihan yang tepat bagi seseorang, maka pilihan lain itu tidak tepat bagi seseorang. Dan yang terakhir yaitu biasanya biaya peluang bukan merupakan kebutuhan primer, melainkan kebutuhan sekunder atau tersier. Nah, di sini dari biaya peluang yaitu ada biaya sehari-hari. Perbedaan biaya peluang dengan biaya sehari-hari ada yang tahu? Nah, biaya peluang yaitu yang tadi dia tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa saja waktu, kesenangan, atau keuntungan di masa depan. Sedangkan biaya sehari-hari merupakan prioritas pengeluaran. Nah, biaya peluang memiliki kemungkinan banyak penggunaan, sedangkan biaya sehari-hari harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan, tidak bisa ditunda. Dan biaya peluang, pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi tertentu, sedangkan biaya sehari-hari yaitu bila perlu mengorbankan kepentingan yang lain. Nah, materi ibu yang sudah dijelaskan hari ini itu sudah selesai tentang biaya kelangkaan dan biaya peluang. Sudah pada mengerti semuanya? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Nah, kalau sudah pada mengerti dan tidak ada yang ditanyakan, ibu memberikan sebuah soal latihan untuk kalian. Yang pertama, sebutkan solusi apa yang bisa mengatasi kelangkaan. Nah, yang tadi gue jelaskan ya, kalau kalian pada mengerti. Dan yang kedua yaitu jelaskan mengapa manusia harus melakukan pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama soalnya untuk Adinda dan yang kedua soalnya untuk Suci. Ibu berikan waktu 5 menit dan habis itu kalian menjawabnya ya. Nah, waktunya sudah 5 menit. Kalian menjawab dimulai dari Adinda. Nomor satunya apa jawabannya? Yang satu, jawaban solusi dari bisa mengatasi kelangkaan itu yang pertama meningkatkan produksi, yaitu meningkatkan jumlah alat pemenuhan kebutuhan yang tersedia. Yang kedua, menghemat penggunaan, mengurangi penggunaan alat pemenuhan kebutuhan. Dan yang ketiga, mencari alternatif, yaitu mencari alat pemenuhan kebutuhan lain yang lebih mudah didapat. Nah, nomor 2, Suci silakan dijawab. Baik, Bu. Dari pertanyaan Ibu, jelaskan mengapa manusia harus melakukan pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan. Menurut saya, manusia harus melakukan pengorbanan karena alat pemenuhi kebutuhan yang tersedia terbatas. Pengorbanan ini dilakukan dengan memilih kebutuhan yang paling penting dan melepaskan kebutuhan yang kurang penting. Nah, jawaban keduanya sudah bagus, sudah benar. Berarti kalian sudah memahami dari materi hari ini. Selanjutnya ada yang dari latihan soal biaya peluang. Siapa yang mau maju? Saya soalnya nanti. Oh iya, soalnya ibu kirim di grup WhatsApp saja ya. Ya, Bu. Silakan Adinda menjawab soal biaya peluang. Ya. Nah, jawaban Adinda sudah benar. Sudah selesai. Akan memberikan kesimpulan yaitu kelangkaan dan biaya peluang saling berhubungan karena kelangkaan mengharuskan adanya pilihan yang pada gilirannya melibatkan biaya peluang. Kelangkaan merupakan konsep fundamental tentang ilmu ekonomi. Pada masalah dasar perekonomian yang muncul dalam masyarakat objektif.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.